untuk segera masuk ke Zoom. Mungkin ditunggu sekitar 5 menit lagi ya. Ditunggu ya. Baik, teman-teman semua, karena sudah menunjukkan waktu pukul sebelum itu, saya izinkan untuk membukanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan berkahnya kita bisa mendapatkan nikmat sehat, iman, sehingga kita bisa dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan salam. Marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita berada pada zaman di mana ilmu pengetahuan ini bisa didapat dengan mudah. Nah, untuk itu sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Angga Yoga Pratama dari jurusan kedokteran angkatan 2019. Kemudian saya berasal dari Mabna Sultan Hasanuddin. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Di sini buat teman-teman yang stay di Zoom meeting, kalau misalnya bersedia untuk menyalakan kamera, boleh. Kalau misalnya sedang ada gangguan, tidak apa-apa, dimatikan. Asal nanti tetap menyimak ya. Nah, jadi sekarang ini saya akan melanjutkan ya. Kemarin kan 2 pekan kemarin itu kita alhamdulillah sudah melaksanakan pelatihan pedas level 1 ya dengan Kak Mahira. Kemudian di sini untuk yang sekarang kita akan melanjutkannya pelatihan yang kedua atau level 2 ya, sesuai namanya pedas level 2. Itu kita akan kurang lebih membahas tentang tutorial menggunakan aplikasi Figma ya. Jadi aplikasi Figma ini adalah aplikasi yang disarankan oleh kami ya, dari panitia-panitia penyelenggara pelatihan desain grafis ini. Nah, sebelum itu agar acaranya berkah ya, marilah kita awali dengan doa ya.
agar nanti bisa dapat dipahami, kemudian juga bisa bermanfaat dan membawa berkah. Al-Fatihah. Baik, saya langsung mulai saja ya. Saya izin membagikan layar. Nah, di sini saya akan membawa pengantar terlebih dahulu ya terkait pertemuan kedua ini atau level 2 ini. Pertemuan 2 ini topiknya adalah starting with Figma. Sebelumnya saya izin konfirmasi apakah screen sudah terlihat dan apakah suara saya terdengar jelas? Jelas dan terlihat, Kak. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Nah, ini sebenarnya sudah doa ya. Nah, ini kita ulangi lagi. Saya bacakan saja ya. Selamat malam. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung karena dari miliaran orang di bumi ini, kamu adalah salah satu orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalani hidup pada hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat karena banyak hal baik sedang menunggu kamu. Kamu hebat, kamu istimewa, kamu bisa. Semangat malam ini. Nah, semoga afirmasi ini membawa energi positif ya ke teman-teman semua meskipun sudah malam. Kalian hebat, tetap produktif untuk mengikuti pelatihan desain grafis ini. Nah, jadi ini kan kita topiknya ini ya, starting with Figma. Nah, jadi starting with Figma itu kenapa sih kita milihnya Figma gitu? Padahal kan di luar sana tuh aplikasi desain tuh banyak gitu. Kenapa milihnya hanya Figma gitu? Dan kenapa gitu? Nah, jadi Figma ini itu banyak ya keunggulannya. Jadi Figma ini adalah aplikasi, sebenarnya bukan aplikasi sih, Figma itu bisa diakses secara online, kemudian juga bisa online melalui website, kemudian bisa juga diunduh ya. Jadi ada versi aplikasinya, bisa diunduh di Windows. Kalau tidak salah di iOS juga sudah tersedia. Kemudian formatnya itu vektor, kemudian manajemen halamannya itu unik, kemudian fitur live preview, kemudian ada free source tanpa biaya alias gratis, dan ada unlimited project, kemudian fiturnya lengkap untuk kebutuhan desain, dasar, menengah, dan lainnya. Nah, karena kan kita pembahasannya terkait tutorial ya, jadi nggak usah kebanyakan pengantar atau teori-teori, jadi kita langsung saja praktek ya. Nah, mungkin di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu ya, cara mendownload dan menginstal. Pastikan teman-teman kalau bisa mengikuti instruksinya ya. Jadi mulai waktu ini juga teman-teman mendownload dan menginstal ya, bagi yang belum punya aplikasinya. Nah, pertama itu ada mulai dari ini ya, mulai dari download atau kita buka dulu ya. Kita buka aplikasi Figma-nya via website. Nah, ini. Nah, ini tinggal ketik di pencarian, kemudian ketik Figma. Nah, kemudian nanti kalian akan diminta untuk login atau sign up. Nah, kalian kalau misalnya belum punya akun, pilih sign up ya. Nanti daftarnya tuh bisa pakai email Google atau bisa pakai email, kemudian passwordnya sendiri, kemudian create akun. Atau kalau misalnya sudah punya akunnya, kalian bisa login, kemudian bisa juga masuk pakai akun Google. Nah, di sini saya karena udah pernah masuk ya, jadi pakainya akun Google. Kemudian, nah nanti halamannya kalau sudah masuk dan sudah login, tampilannya seperti ini.
Nah, ini sampai di sini ya, terkait cara membuka dan juga cara mengakses Figma-nya. Kalau misalnya di penjelasan atau di tengah-tengah tutorialnya teman-teman semua merasa bingung, boleh langsung sampaikan saja ya, karena ini sifatnya diskusi aja. Kemudian tadi sudah ya yang via website. Nah, kemudian kita bisa juga nih mendownload aplikasi dari Figma-nya. Nah, pada bagian Figma ini kan di bawahnya ada ini kan, ada download. Nah, ketik ini, maksudnya klik ini, download. Kemudian habis itu bisa scroll ke bawah. Ini ada yang buat versi Mac iOS atau bisa juga buat versi Windows. Kemudian di sini kan saya punyanya Windows ya, jadi downloadnya pakai yang versi Windows. Nah, kemudian kalau misalnya sudah di-download itu, nanti aplikasinya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, mirip seperti yang di web ya. Kita bandingkan. Nih, ini tadi yang di web yang sudah login. Nah, kurang lebih tampilannya mirip seperti ini. Nah, kemudian kalian bebas ya, bisa versi web atau bisa versi aplikasi. Kalau misalnya apa namanya di laptopnya itu sudah penuh memorinya, boleh. Jadi via web. Kalau misalnya lebih nyaman via aplikasi juga nggak apa-apa. Jadi, nah kemudian itu ya cara mendownload dan mengakses Figma. Kemudian tadi itu lanjut ke bagian akses loginnya tadi bebas ya. Bisa pakai daftar akun baru atau bisa pakai login yang email sudah ada, email Google. Nah, kemudian tadi kan sudah ya mengakses ya. Nah, karena di sini saya lebih suka yang versi aplikasi, jadi di sini saya tampilkan yang versi aplikasi ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini kan teman-teman barangkali masih belum kenal gitu. Nah, jadi di sini kayak gini tampilannya. Di sini ada draft, kemudian di bagian sini itu ada account-nya. Account-nya itu kalian bisa kolaborasikan. Ini di sini itu apa namanya di bagian pojok kanan atas di sini kalian bisa tambah akun nanti bisa kolaborasi bersama gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau membuat suatu project itu kalian pencet yang ini, new design file, design and prototype. Nah, klik ini yang ada biru-birunya. Kemudian habis itu setelah diklik tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, tampilan masih polos. Nah, di sini itu biasa ya. Kalau misalnya di suatu aplikasi kan biasanya yang pojok paling kiri atas itu biasanya file, edit, itu apa namanya, kayak misalnya ini file itu buat menambah desain baru, kemudian bisa untuk menambahkan gambar, kemudian untuk menyimpan, kemudian bisa untuk mengekspor jadi bentuk PNG atau bentuk PDF atau bentuk vektor lainnya. Kemudian edit ini bisa untuk undo atau redo kalau misalnya ada file yang pengen dikilas balik gitu ya. Kemudian ada copy juga. Nah, di sini teman-teman juga bisa pakai ini ya, pakai apa namanya keyboard ya. Di sini ada Ctrl Shift V, ini berarti untuk mempaste. Kemudian kalau untuk mengcopy itu berarti Ctrl copy. Kemudian di sini ada juga view ya. View itu untuk tampilan dari Figma-nya. Di sini misalnya tampilannya ada mau yang pakai penggaris, ada yang mau pakai kotak-kotak, ada yang mau pakai potongan-potongan, jadi seperti itu. Nah, di sini ada zoom out, zoom in. Nah, kurang lebih itu aja untuk pengenalan yang di bagian ini ya, taskbar yang umum ini. Nah, satu lagi itu di plugin ya. Plugin ini itu adalah kayak semacam alat tambahan gitu, yang membuat kerja desain kita jadi lebih singkat gitu, lebih praktis. Di sini itu contohnya misalnya ada
Iconify. Jadi Iconify itu kalian bisa menambahkan icon-icon tertentu, kemudian bisa juga remove BG. Jadi kalian tidak usah pergi ke website remove BG untuk menghapus background. Jadi kalian langsung di Figma untuk meremove background itu bisa. Kemudian juga kalian bisa cari-cari gambar yang misalnya tidak terikat dengan copyright kayak gitu. Nah, kemudian di sini itu adalah tombol untuk menggerak-gerakan ya, menggerakkan kursor kayak gini. Kemudian satu lagi di sini sebelahnya itu adalah membuat frame atau membuat potongannya. Di sini tuh misalnya kita akan membuat frame ya. Jadi frame itu kayak misalnya itu kita mau bikinnya apa gitu desain bentuk desainnya. Apakah dalam ukuran buat media sosial di story IG atau di feed IG. Jadi klik frame, kemudian kalian di sebelah kanan itu kalian bisa milih tuh. Ada yang sosial media, itu bentuknya ada yang Twitter post, Twitter header, Facebook post, Facebook cover. Nah, di sini biasanya Instagram post, Instagram story kan sering dipakai ya. Nah, di sini ada, jadi tinggal klik, kemudian seperti ini tuh. Jadi ini formatnya udah bentuk Instagram post. Kalian tidak usah ubah-ubah lagi ukurannya. Dan ini kalau misalnya kebesaran, nanti kalian di tombol yang bagian kanan, kanan atas, pojok kanan atas, itu bisa di zoom out kayak gitu. Nah, seperti ini. Zoom out. Tuh. Kemudian kalau mau di zoom in, biasa zoom in. Nah, ini seperti ini ya, untuk membuat frame. Kemudian habis itu, kalian juga bisa untuk di sebelahnya ya, di sebelahnya, itu kalian bisa membuat yang namanya bentuk-bentuk ya, shape. Rectangle bisa segi 4, ini segi 4-nya itu kan masih polos ya warnanya. Nah, kalian nanti bisa diwarnain di bagian sebelah kanan nih. Di bagian fill ini, kalian bisa warnain mau warna merah, kuning, atau warna lainnya. Kemudian setelah itu yang di bagian sini kan ada bentuk-bentukan lain juga. Di sini salah satunya paling akhir itu bisa menempatkan image. Nah, bisa place image itu kalian bisa menempatkan foto kayak gitu. Menempatkan foto bentuk PNG atau JPG ke bagian halaman yang Instagram post ini. Kemudian kalau yang di satunya ini, yaitu untuk kayak membuat ini ya, coretan kayak membuat garis tapi garisnya itu yang dibuat melengkung kayak gitu. Kemudian di sini ada teks ya, T ini gambar teks. Kemudian kalau yang ini itu untuk ini ya, untuk drag gitu, drag gambarnya. Nah, ini kan tadi penjelasannya ini bagian pojok kanan, pojok kiri atas ya maksudnya. Nah, kalau yang di sebelah pojok kanan, maksudnya di sebelah bagian kanan, itu biasanya tools yang buat membantu ini ya, modifikasi dari objek yang sudah kita buat gitu. Di sini kalau misalnya mau fiksasi objeknya, di sini ya mengatur ukurannya, kemudian bisa mengatur sudut-sudutnya. Kemudian kalau misalnya kita membuat teks juga bisa diatur di bagian sini. Kemudian di sini juga bisa memilih warna. Nah, kayak gini tadi. Nah, jadi itu kurang lebih pengenalan dari tutorial dari tools yang ada di Figma ini. Nah, sebelumnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung terkait tools-tools yang ada di sini? Mungkin ini ya, saya panggil aja buat berpendapat. Di sini itu siapa ya? Ada Kak Ahmad Jauhari. Dari Kak Ahmad, dipanggilnya Kak Ahmad atau Kak Jauhari? Ya, gimana? Apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Oh, kedengaran. Ya, baik. Saya biasanya dipanggil Jo. Oh, Jauhari. Ya, ya. Oh ya, gimana Jauhari untuk pengenalan tools-tools yang ada di Figma
atau udah cukup paham? Dari pemaparan sudah cukup paham dari kegunaan dari masing-masing tuh. Soalnya saya juga pernah sering lihat tools-nya itu nggak terlalu beda sama yang aplikasi yang gambar yang saya suka pakai gitu. Tapi yang baru saya kenal itu kayak tadi yang rectangle yang bisa langsung Instagram post itunya apa ukurannya pas. Nah, itu baru saya tahu. Oke, baik, terima kasih Jawahari. Baik ya, saya lanjut ya. Mungkin tadi saya simpulkan untuk terkait pengenalan toolsnya sudah ya. Nah, jadi kita sekarang akan melanjutkan ya, membuat contoh suatu karya desain ya dari aplikasi Figma ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya yang namanya desain yang akan kita buat. Jadi nanti kita akan membuat desain seperti ini. Ini tentang ini ya, temanya tentang kesehatan. Kemudian di sini itu apa sih namanya? Nih, isinya itu mari mencegah penularan COVID-19 kayak gitu. Kemudian di bawahnya itu ada 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kita akan meniru cara membuat desain ini menggunakan Figma. Nah, jadi ini kan gambar ya, apa formatnya. Nah, kita akan buat project baru. Ini kan kegedean ya, kita zoom out terlebih dahulu. Nah, ukuran 25%. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan ya, kayak semacam vektor-vektor buat menunjang aplikasi, maksudnya buat menunjang desainnya. Nah, kita akan mulai ini frame, kemudian kita lirik ke arah kanan, kemudian kita milih ini itu ukurannya kayaknya ini deh, Instagram post ya, 1080 kali 1080. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah apa namanya? Kertasnya sudah terbentuk ya istilahnya. Nah, kemudian untuk basic kertasnya itu sebenarnya kita bisa ubah nih. Nih, yang bagian sebelah kanan itu kan ada bagian ini ya, fill. Fill itu untuk mengisi warnanya kayak gini tuh. Warnanya mau yang kuning atau yang warna lain kayak gitu. Sebentar, ini kok nggak berubah ya? Oh ini. Tuh, misalnya ini mau warna merah kayak gitu. Di bagian fill, kemudian kalian bisa milih mau warna apa kayak gitu. Kuning. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya kalian mau warna satu aja gitu. Tapi kan beberapa desain itu kan kayak misalnya pengennya digradasi gitu warna dasarnya. Jadi kalau mau digradasi itu di bagian ini ya, di solid. Ini yang bagian atas ini kan ada solid ya. Kalau misalnya mau gradasi itu di bagian linear kayak gitu. Nah, ini gradasinya gradasi garis lurus kayak gini. Kalian bisa atur misalnya warna biru sama warna ini ya, kuning kayak gitu bisa. Kemudian atasnya juga kalau mau diubah lagi ini tinggal klik kotak yang atas, kemudian mau diubah warna apa kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini misalnya oranye. Dan ini kalau yang paling bawah ini tuh kayak semacam opacity-nya itu 0% kah? Kalau misalnya 100% kan tebal. Nah, semakin ke kiri itu opasitasnya makin berkurang kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya buat pengaturan warnanya. Kalau misalnya mau digradasi. Kemudian kalau yang lain ini ada radial itu kayak gini tuh. Gradasi tapi mutar kayak gitu gradasi warnanya. Kemudian ada angular. Ini sama gradasinya kayak gini. Jadi nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya kalau misalnya mau gradasi warna ini ada di bagian atas ini. Bagian atas yang taskbar ini nih. Angular, ada diamond. Nah, kalau misalnya kalian background-nya itu mau masukkan foto gitu. Jadi nggak mau warna polos, nggak mau warna gradient, nggak mau warna-warna lain. Jadi pengennya ini apa sih namanya gambar kayak gitu. Nah, bisa nih image.
Nah, nanti kalian bisa pilih image-nya. Nah, choose image, terus habis itu tinggal kalian cari image yang mau dipilih. Nah, image-nya bebas. Misalnya ini ya. Tuh, nanti image-nya kayak gini, kayak gitu. Terus kalau kalau misalnya di image, kan biasanya kalau misalnya dari background itu kan biasanya ada belakang itu image, tapi kayak diberi gradasi lagi gitu, diberi gradasi warna. Tinggal ini nih, di bagian fill kemudian ditambah. Nah ini, kalian mau ditimpa warna apa gitu gambarnya. Mau warna biru, berarti ini tinggal dikurangi opacity-nya tuh kayak gitu. Atau mau warna merah kayak gini. Tuh, jadi kan gambarnya kayak ditimpa warna merah kayak gitu. Di gradasi linear juga bisa kayak gini. Nah, jadi yang atasnya ada merah-merahnya, yang bawahnya kosong gitu. Tapi masih ada tetap gambarnya kayak gitu. Kalau mau memasukkan background gambar. Nah, itu ya terkait si ininya, si bagian kertas, lembar kertasnya kayak gitu. Nah, kemudian kita kan akan mengikuti ini ya, contoh dari ini nih, poster 3M. Nah, berarti ini kita ganti jadi warna polos ya ininya. Ini kan image ya, kita jadi solid, warna solid, kemudian pilih warna putih. Nah, warna putih. Nah, kemudian kalian kalau misalnya mau membuat desain di Figma, bisa disiapkan terlebih dahulu nih ilustrasi-ilustrasinya. Ilustrasi-ilustrasi yang mendukung apa namanya poster yang akan kita buat. Misalnya ini ada gambar tangan, ini bentuknya bisa PNG atau yang bentuk vektor ya kayak gitu. Nah ini berarti taruh dulu ya nama instansinya. Terus habis itu kita masukkan yang namanya ini ya teksnya ya. Di sini kan teksnya mari mencegah penularan COVID. Nah, cara menambahkan teks itu tadi di bagian T, kemudian ini digambar kotak sininya T-nya. Ini terlalu besar ya. Nah, ini buat mengatur ini kan terlalu besar ya. Buat mengatur ukurannya ada di sebelah kanan nih. Ini jenis ininya ya, jenis fontnya. Fontnya itu di sini Anton, kemudian ukurannya di sini 170. Kita kurangi jadi berapa ya? 48-an saja. Kemudian di sini itu tulisannya mari cegah penularan. Mari cegah penularan. Nah, di sini itu warnanya ungu kebiruan. Berarti teksnya itu bisa juga nih diubah warnanya. Di bagian bawah, scroll ke bawah, ini kan scroll ke bawah. Kemudian di bagian fill, ini kalian bisa ubah mau warna orderan dari klien gitu. Kliennya itu mau warna spesifik gitu. Udah nunjukin kode warnanya. Kalian tinggal masukin di bagian kode warna ini kayak gitu. Misalnya kode warnanya itu ini ya. Contoh kode warnanya misalnya 515. Nah ini 515 DA9. Itu nanti kode warnanya jadi violet kayak gini. Nah, kemudian ini kan udah ya. Kemudian ini di drag kotak teksnya. Kemudian tulis dulu COVID-19. Nah, ini kan kecil ya, jadi dibesarin bagian sini. Misalnya 72. Nah, di sini kan kok tulisan COVID-nya itu kayak ini ya, kayak renggang gitu antar hurufnya. Nah, ini kalian bisa nih merenggangkan antar hurufnya. Jadi cara merenggangkannya tuh di bagian sini.
dipasin sama ini ya, sama tulisan mari mencegahnya. Kemudian ini untuk warnanya bisa diubah juga, mau warna biru ini. Kemudian juga ini fontnya itu sebenarnya bisa kalian ubah juga, mau font yang Anton atau mau font yang lain nih. Ini kan jenisnya Anton ya. Kalau jenis lain bisa, misalnya apa ya? Misalnya Poppins. Nama ini ya, nama fontnya. Nah, jadi nanti seperti ini, kayak gitu. Nah, ini kalian kalau misalnya font Poppin itu kurang sesuai, nanti kalian tinggal ini ya, apa namanya, undo. Undo itu buat cara cepatnya bisa pakai Ctrl+Z. Tuh, jadi kayak gini lagi. Nah, kemudian mungkin kita ini ya, buat kotak ini dulu nih. Kalau buat kotak itu kan berarti kita perginya ke shape ya. Ini berarti masuknya ke rectangle. Kemudian kita gambar. Kemudian kita isi warnanya mau warna apa. Di sini tuh warnanya biru ini. Nih kotaknya udah biru. Nah di sini kan kotaknya pinggirannya lancip-lancip ya. Kalau dicontoh tuh kan kotaknya itu pinggirannya kayak nggak lancip gitu kan. Nah cara mengurangi kelancipan sudutnya tuh ada di bagian sini nih. Yang ada gambar, bukan, yang di sini. Yang di sampingnya gambar sudut nih. Ada corner radius namanya. Itu kalian bisa isi cornernya berapa, misalnya 20. Tuh. Jadi kurang lancip kan? Bisa juga di drag kayak gitu. Nah kayak gini, di drag. Nih lihat item-itemnya. Tuh. Jadi semakin besar, corner radiusnya semakin besar, nanti semakin bentuknya oval. Sudut-sudutnya jadi nggak lancip. Ini kita misalnya 20 saja ya. 20. Nah kayak gitu. Nah terus, ini kan sudah ya. Ini kita tambahkan teks lagi di dalam ininya, si kotak birunya ini. Ini tambahkan teks. Nah, ini kan kegedean ya. Ini misalnya 48. Memakai masker. Ini jarak antar hurufnya kegedean. Nah, ini 36% kan ini. Kita ubah lagi jadi 4,5. Kemudian habis memakai masker itu mencuci tangan. Satu lagi menjaga jarak. Nah, ini kita pas-pasin aja ya. Ukurannya misalnya jadi 36. Kemudian ini kotak teksnya itu di drag kayak gini. Kemudian fontnya diganti misalnya yang lain. Ini tadi fontnya Anton. Tuh. Kayak kekecilannya. Kalau misalnya kekecilan berarti kalian besarin lagi di sini. Tuh, jadi 48. Ini kan kayak ini ya, kayak ratanya tuh nggak rata kiri ya. Cara membuat rata kiri itu ada di sini nih. Rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, itu jadi rata kiri. Nah, kemudian itu udah. Kemudian kita akan membuat yang namanya tulisan 3M-nya. Tulisan 3M kita buat teks baru. Kemudian di sini 3M. 3M. Nah, berarti ini kita besarin ukurannya. Misalnya berapa ya? 100. Nah, 3M. Terus warnanya warna merah.
Nah, warna merah. Nah, kalau di sini kan, kalau di contoh itu kan, warna merahnya di samping-sampingnya kayak ada warna putihnya gitu kan, di garis-garisnya gitu. Nah, ini cara nambahinya tuh ini, di bagian kanan, kemudian scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini ada yang namanya stroke ya. Stroke ini buat menambahkan garis tepinya. Tambahin, tuh, di sini itu stroke-nya warna hitam ya. Kita ubah stroke-nya jadi warna putih. Jadi garis putihnya tuh warna putih. Maksudnya garis tepinya tuh warna putih. Nah, ini kan kayak kurang kelihatan kan, karena ketebalan garisnya baru 1. Nah, ini kita ubah tuh. Ketebalan garisnya jadi 12. Kalau misalnya ketebalan garisnya makin besar, nanti garisnya itu makin putih. Misalnya 29. Itu makin tebal. Ini tadi kita ubah jadi 12 saja ya. Ini 12 untuk garis tepinya. Nah, jadi kan kayak gini. Kemudian nanti ini kan kayak kurang seimbang ya antara tulisan, antara tepi atas tulisan memakai sama menjaga sama 3M. Jadi kita kayak mau menyeimbangkan gitu loh, jarak antar barisnya. Nah, buat menyeimbangkan jarak antar baris tuh di bagian sini. Tuh. Tadi kan satunya itu yang ini ya. Yang ada jarak antar huruf itu yang ini nih. Yang ada gambar A, kemudian diapit garis kanan kiri. Kemudian sebelahnya nih, ada tulisan A, ada icon A, kemudian diapit garis atas bawah. Itu berarti untuk mengatur jarak antar barisnya, kayak gitu. Nah, jadi kayak gini tuh. Semakin renggang, semakin rapat jarak antar barisnya. Nah, kemudian tinggal ini aja ya, tinggal disesuaikan. Ini buat menggeser tulisannya ini, atau menggeser objek-objek, kalian bisa pakai mouse, bisa juga pakai kursor ya, pakai yang tanda panah atas, kanan, kiri, bawah, kayak gitu. Kemudian ini dipaskan ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tinggal ini ya. Di sini kan ada objek ini ya, objek bulat. Kita masuk ke ini ya, ke shape, kemudian bentuk yang objek bulat, yang elips nih. Nah, kalau misalnya kita langsung gambar, ini nanti bulatnya nggak ini kan, bulatnya nggak rapi gitu kan. Ada bulat yang pipi, kemudian ada bulat yang lonjong. Jadi bulatnya tuh kayak ini, kayak nggak rapi, nggak bulat sempurna. Nah, cara membuat bulat sempurna tuh ketika mengklik ini ya, mengklik gambar bulatnya, itu kalian sambil klik bagian ini ya, bagian shift. Nih. Bentar, ini lagi. Ellipse. Ellipse, kemudian ditekan tombol shift-nya. Nah, tuh. Kalau tombol shift-nya ditekan, nanti bulatnya jadi bulat sempurna gitu. Buat melebarkan juga sama ya. Kalau mau melebarkan bentuk bulatnya jadi bulat sempurna, itu pakai tombol shift. Dipencet tombol shift-nya tuh. Jadi bulatnya tuh tetap sempurna gitu. Nah, ini ada icon bulat ya. Icon bulatnya di sini. Kemudian warnanya itu biru. Nah, di sini di Figma itu kalian bisa lebih rapi gitu. Ada penentuan garisnya nih. Udah di tengah berarti kan ada garis yang warna oranye itu, garis khayalnya. Ini warna biru. Ini ke atas sedikit. Nah, terus ini kan warna biru yang dicontoh itu kan kayak kurang ini ya, kayak opasitasnya kayak lebih dikurangi. Nah, ini cara mengurangi opasitas tuh di sini nih. Di bagian kode warna ini ada 100%. 100% tuh kayak ketebalannya gitu. Jadi kalian bisa kurangi ketebalannya mau berapa persen.
Misalnya dikurangi jadi 80%. Nah, tuh semakin ke kiri semakin hilang ketebalannya. Misalnya jadi ini ya, 60%. Tuh, jadi lebih mirip yang ini kan. Nah, misalnya udah diatur kan opasitasnya, kemudian kita tinggal masukkan icon, disusun gitu di mana penempatannya. Nah, kayak gini. Kemudian di sini ada gambar ini ya. Terus ini tinggal disebar aja nih icon virusnya. Kalau mau menggandakan objek tuh tinggal CTRL-C, kemudian CTRL-V. Bentar. CTRL copy, CTRL-C, CTRL-V. So, nanti objeknya jadi ada 2. Terus diatur. Nah, ini juga sama kan. Kalau diatur ini, kalau diperbesar, bisa lebih oval, bisa juga lebih lonjong. Nah, cara supaya tetap persegi, supaya tetap segi 4 gitu. Jadi kita besarkannya tuh pakai pencet tombol shift. Nih. Kalau misalnya diperbesar sambil menekan tombol shift itu nanti tetap tuh. Nah, jadi seperti itu. Untuk sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Barangkali ada yang masih bingung. Atau nanya tentang tombol-tombol ini, fungsinya buat apa gitu. Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Ya. Itu yang gambar hand sanitizer sama gambar tangan itu tadi gimana, Kak? Nyarinya, Kak? Oh, ya kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya ini ya. Sebenarnya itu kalian bisa bikin sendiri. Nanti itu formatnya jadi format vektor ya. Tapi kalau bikin sendiri tuh itu biasanya susah. Jadi kalian ini aja cari ini namanya icon ya atau vektor gitu. Cari vektor dari hand sanitizer gitu. Nah, itu carinya sebenarnya cari di website lain gitu, bukan di Figma kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian harus menyiapkan icon-icon yang pengen dipilih gitu kalau misalnya ingin buat sesuatu di Figma kayak gitu. Dan cara menambah, Kak, kalau kita nih udah kita cari nih gambar tangannya misalnya. Nah, itu cara menambahkan ke Figma-nya itu gimana, Kak? Oh, cara menambahkannya tuh ini bisa kalian drag ya dari sini. Ini di drag kayak gitu. Itu kan formatnya ini ya, bisa PNG formatnya tuh. Atau biasanya berupa vektor kayak gitu. Nah, itu tinggal di drag kayak gitu. Nih misalnya ini. Ini kan gambar ya tuh. File PNG. Itu tinggal di drag. Tuh, nanti muncul kayak gini. Itu bisa di drag atau bisa juga di ini ya. Apa sih namanya? Di import. Tadi sih cara gampangnya kayak tadi ya. Apa namanya? Di drag kemudian ditaruh di bagian ininya. Di bagian tempat kerja Figma-nya ini. Mungkin kayak gitu. Apakah terjawab? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Nah ini. Atau enggak ini nih, pencet import file. Jadi di bagian ini ya, di bagian home, kemudian import file. Nah, kalian bisa mengimport file apa aja, termasuk yang icon-icon tadi kayak gitu. Terus kalau misalnya ini kan udah ya, udah kurang lebih udah mirip kayak yang di contoh. Itu kalian mau upload nih, contohnya upload di IG. Berarti ininya di ini dulu, di export ya namanya. Nah, cara mengekspornya itu kalian bisa di ini ya, di bagian kanan. Kemudian ada paling bawah nih. Paling bawah tuh ada tambah export.
Nah, ekspor kemudian kalian sesuaikan mau file PNG, JPG, SVG, atau PDF. Nah, di sini saya pilih yang PNG, kemudian tinggal ekspor. Ekspor Instagram post. Nah, kemudian kalian tinggal ini aja ya, simpannya di mana kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya? Untuk tutorialnya kurang lebih terkait pengenalan alat-alat toolbar di sini, kemudian juga cara menambahkan teks, terus mengoperasikan warna-warna kayak gitu. Gimana? Apakah teman-teman udah paham? Ini kali ya, mau saya ini minta review, enggak, bukan minta review, kayak minta pendapat dari siapa ya ini? Kak Agil, apakah standby Kak? Halo Kak Agil Sofia. Oke, mungkin lagi gangguan mungkin ya. Baik, mungkin ini ya, saya simpulkan mungkin udah paham semua. Izin mengingatkan terkait ini ya, tugas ya. Jadi kan kita di acara pedas ini itu kan tidak hanya menerima materi kan. Jadi supaya materinya itu bisa melekat, kemudian kalian bisa lebih paham. Nah, nanti kalian akan diberi project gitu. Nah, ketika diberi project itu kalian bisa langsung coba di aplikasi Figma kayak gitu. Itu untuk yang pertemuan kedua, ini kan buat yang pertemuan kedua ini kalian ditugaskan untuk membuat studi elemen desain dari topik yang Anda sudah pilih. Kemudian tentukan 2-3 elemen desain utama yang akan digunakan dalam proyek ini. Jadi misalnya kayak kode warnanya itu apa gitu. Kemudian kalau misalnya ada font, nanti tipe fontnya itu apa, kemudian juga ukurannya berapa. Nah, jadi seperti itu. Dari tugas ini apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti itu tugasnya berlanjut ya dari yang tugas kemarin. Nah, kalian sembari mengerjakan tugas 2, ini kan nanti tugas 2 ini kan kalian berarti harus ini kan, harus sudah mulai mencoba buat gambaran desainnya. Nah, itu kalian cobanya tuh di aplikasi Figma kayak gitu. Supaya kalian bisa nih tadi menentukan elemen desainnya itu dengan mudah kayak gitu. Bagaimana untuk tugasnya? Apakah sudah dimengerti? Udah jelas, Kak? Oke. Untuk deadline-nya itu, untuk pengerjaan tugasnya itu selama ini ya, selama 2 minggu. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu sekitar nanti 2 minggu ke depan. Untuk pertemuan yang ketiga. Baik, untuk terkait materi level 2 yang tutorial starting with Figma ini mungkin sudah ya, sudah cukup dari teman-teman ini. Harapannya semoga ini ya, semoga tadi menyimak dengan baik dan semoga bisa bermanfaat. Dan juga dari saya pribadi mau minta maaf ya, mohon maaf kalau misalnya tadi penjelasannya masih kurang
atau masih kurang dimengerti atau ada salah kata, dari panitia juga mohon maaf kalau misalnya acaranya kurang maksimal atau misalnya ada kesalahan-kesalahan, mungkin saya kembalikan ke moderator ya, atau boleh langsung ditutup? Baik. Sebelumnya kita ini dulu ya, foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman di sini yang tidak ada kendala jaringan boleh diaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Di sini siapa nih? Ada Kak Irfani, Kak Agil, oke. Saya izin pandu foto ya. Silakan 1, 2, 3. Hai. Satu lagi kali ya, bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah sudah. Baik, sebelumnya dari kakak-kakak panitia yang lain, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Oke, baik, alhamdulillah. Sebelum kita bubar ya, sebelum meninggalkan Zoom meeting, alangkah baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu supaya tadi ilmunya itu bisa menyerap dan menjadi ilmu yang barokah. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Kak. Syukron Kak, syukron. Terima kasih kembali.